1-0 dalam aksi final pada Ahad malam. Kemenangan ke atas pasukan ranking 116 dunia di Stadium Nasional Bukit Jalil itu menjadi detik manis buat pengendali skuad negara Paul Martin Vicente apabila menjulang trofi pertama hanya selepas 2 aksi mengendalikan Harimau Malaya. Malaysia berhasil menundukkan Lebanon dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Timnas Lebanon, yang sebelumnya dijagokan, gagal menunjukkan performa maksimal. Kekalahan ini membuat supporter Malaysia mengarahkan kritik kepada pelatih dan pemain timnas Indonesia. Kemenangan ini dianggap menjadi momen penting bagi sepak bola Malaysia setelah perjuangan keras di lapangan. Setelah kemenangan tersebut, media dan fans Malaysia ramai-ramai mengklaim bahwa mereka sekarang berada di level yang sama dengan Indonesia, bahkan mendahului ranking FIFA Indonesia. Indonesia masih bernyawa dengan jaringannya. Mereka tahu mereka masih lagi berpeluang di sini. Sepak bola Indonesia ini memangnya sudah level itu sudah lain. Dia bukan lagi level Asia Tenggara yang kita biasa lihat kan. Apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah sesuatu yang boleh dikatakan permainan Eropah. Kan lebih-lebih lagi pemain-pemainnya ramai base di Eropah. Jadi saya dengar komentator dari Inggris itu menyatakan short passing, 1-2, 1-2, semuanya berlaku dalam masa 1-2 tahun setelah Pak Erick Thohir menjadi seorang yang sangat-sangat agresif dalam mencari pemain-pemain yang berkualiti untuk meningkatkan kualiti sepak bola di Indonesia. Bermunculan sebuah statement, ada rasa kecemburuan dalam tanda petik. Di Indonesia ada Erick Thohir, sedangkan di Malaysia Pak Erick Thohir. Agak iri sebenarnya, agak jealous. Bagaimana Indonesia lakuin ini cepat banget. Menanti Malaysia akhirnya menjadi juara Pesta Bola Merdeka sekali lagi. Jom aku review game final malam tadi. Sebelum tu, yang minat konten-konten bola sepak, korang tekan dulu butang follow. First kali saya nak berikan tepukan. Pujian kepada skuad Harimau Malaya yang ini. Sebab bukan setakat kita menang, tapi kita menang dengan bergaya. Bagi saya, Malaysia lebih menguasai perlawanan, lagi banyak pegang possession, lagi banyak create chances, cuma kita agak kurang clinical depan gol. Kalau nak compare dengan game lawan Filipina hari tu, saya rasa Malaysia bermain dengan lebih baik. Cuma agak sayang Lubenan dapat kad merah, sebab bagi saya itu mengubah headline lah. Akan adalah orang-orang yang tak tengok game yang akan cakap, lawan 10 orang bolehlah menang. Padahal bagi saya, sebelum lawan 10 orang tu lebih baik daripada sewaktu lawan 10 orang tu. Bila dah tinggal 10 orang ni, tak tahulah Malaysia ni lebih serabut, dah banyak long ball, main pun bertahan saja. Mungkin sebab ialah nak mempertahankan satu gol tu kan. Tapi bagi saya, kalau tak ada kad merah tu pun tak apa. Even kad merah tu pun, yelah memanglah ref tak tiup whistle, tapi nampak macam lack of sportsmanship lah daripada Akhyar Rashid. Player-player yang saya harus lebihkan pujian, Shihan Azmi, Dion Cools, Syamil Kuti, Endrick, Noah Lenz, Safawi Rashid, Ivan Morales, Arif Aiman, of course. Akhyar Rashid, tak. Akhyar, I'm sorry to, bagi saya not very good enough lah malam tadi. Yelah, dah lah Akhyar tu miss depan gol 2 kali. Lepas tu, dia ni macam trying too much lah. Dekat bahagian bawah tu kan, dia nak cuba nak dribble kan, passing je lah, clear je lah bola tu dekat kawasan bahaya kot, yang kau nak dribble buat apa kan. So Akhyar agak kurang lah, saya rasa tak patut pun digantikan semalam. Jadi sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada tim Malaysia walaupun bermain tanpa Ultras Malaya. Kredit harus diberikan lah. Dan saya nak minta kat sini, negara-negara lain tolonglah jangan dengki. Sebab saya nampak dekat Instagram kita, Malaysia yang menang, Lubenan yang kalah, tapi yang banyak komen, yang banyak bising negara lain. Saya minta jangan dengki, kita raikanlah kemenangan ni. Kalau negara awak menang pun saya puji, negara saya menang, bagilah pujian kepada tim Harimau Malaya. Itu saja guys. Media asal Malaysia sindir timnas Indonesia. One Football My, sebuah media asal Malaysia, membuat sebuah postingan yang isinya menyindir timnas Indonesia. Di dalam unggahan story Instagramnya, dia membuat sebuah postingan yang isinya adalah raja sebenarnya Asia Tenggara itu adalah Vietnam, karena Vietnam lolos ke final Piala Asia dengan full lokal.
masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan full lokal, dan masuk 100 besar rank FIFA dengan full lokal. Ini seperti menyindir timnas Indonesia ya, dimana Indonesia masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2027 itu dengan naturalisasi. Dan kemarin juga masuk semifinal Piala Asia U23 itu dengan naturalisasi. Menurutku media Malaysia ini sangat iri dengan timnas Indonesia ya, karena berbanding 180 derajat dengan timnas Malaysia. Selain media Malaysia, ada juga Bung Toel yang nyinyir ya, karena Indonesia dengan 9 naturalisasi hanya bisa main imbang menurut dia. Mungkin ini ya satu-satunya orang yang warga negara Indonesia yang tidak senang Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi. Jadi untuk One Football My dan juga untuk Bung Toel ya, siap-siap aja kalian makin sakit hati karena timnas Indonesia akan perform di pertandingan selanjutnya. Salam Di Matteo. Namanya tetangga kadang suka iri nih kalau kita punya sesuatu. Sama kayak Malaysia nih, lihat-lihat. Ya, jadi kayaknya tetangga berisik kita iri lagi nih ya. Setelah kita mendatangkan Messilger sama Eleanor Renders ya untuk diproses naturalisasi, media-media Malaysia memberitakan kalau mereka juga berminat ya untuk menaturalisasi Josh Brownhill ya, Brownhill. Ya, Josh Brownhill ini merupakan kapten dari Burnley ya, yang bermain di Championship atau Liga kedua dari Liga Inggris. Dan kalau Josh Brownhill ini mau gabung Malaysia, dia akan jadi pemain termahal di Asia Tenggara. Ya, kayaknya panas nih, kemarin Messilger itu udah dirumorkan jadi pemain termahal Asia Tenggara. Tetangga berisik kita nggak mau kalah. Ya kalau gue sih silahkan aja ya, mau Josh Brownhill kek siapa kek lu, tapi nggak akan butuh cuma satu pemain ya. Lu at least lihat Indonesia nih, lu lihat Indonesia udah 11 pemain lebih. Itu pun masih kerasa kurang ya sebenarnya. Ya kalau lu baru naturalisasi satu, mau pemain kelas apapun, habis itu pemain teman-teman setimnya pemain kayu ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya, berat sih. Tapi yang lucunya katanya si FAM ini atau Federasi Sepak Bola Malaysia ini udah kirim surat nih buat Josh Brownhill. Tapi si Josh Brownhill-nya ini belum nolak, tapi belum mau juga gitu ya. Jadi dia bilangnya dia masih fokus ke klub dulu ya, tapi tidak menutup kemungkinan mau gabung ya. Cuma ya lu lihat usianya juga udah di usia matang, kalau masih nunda-nunda ya agak susah sih ya. Good luck aja buat timnas Malaysia, semoga dapet ya Josh Brownhill, biar rame lah sepak bola Asia Tenggara ini. Kalau menurut lu gimana kalau Josh Brownhill masuk timnas Malaysia? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Malaysia menyombongkan diri gara-gara berhasil menggeser ranking FIFA Indonesia. Ya, minggu malam tanggal 8 September Malaysia berhasil menjadi juara Piala Merdeka setelah mengalahkan Lebanon 1-0. Sehingga Malaysia berhasil naik ya dari 133 rank FIFA ke 131, menggeser timnas Indonesia ke rank 132. Nah, karena berhasil menggeser timnas Indonesia, pelatih Malaysia Pau Marty itu menyombongkan diri ya, menyebut bahwa pemain Malaysia berkualitas katanya. Bahkan gol Malaysia itu berasal dari lemparan ke dalam ala Pratama Arhan, yaitu lemparan jauh yang membuat klimits dan terjadilah gol Malaysia. Jadi menurut Malaysia, mereka punya pemain sekualitas Pratama Arhan yang mempunyai lemparan jauh. Nama pemain itu adalah Lavere Corbin Ong, bek kiri asal timnas Malaysia, klub Johor Darul Takzim. Ya, kalau kita lihat data, sebenarnya Lavere Corbin Ong ini ya lebih senior daripada Pratama Arhan. Sekarang dia berumur 32 tahun. Dia memang sudah lama mempunyai teknik lemparan ke dalam jauh, tapi jarang digunakan. Nah, semenjak Pratama Arhan itu trending dengan lemparan ke dalamnya, Corbin Ong mulai menggunakan lagi kemampuan lemparan ke dalamnya. Dan dia memang punya lemparan yang sangat jauh. Dan ini adalah pemain senior Malaysia yang dibangga-banggakan pelatih Pau Marty. Malaysia boleh sombong hari ini, tapi kita berdoa supaya timnas Indonesia bisa meraih poin dalam menghadapi Australia tanggal 10 besok. Kita dukung timnas Indonesia.